Lalu seperti apa peluang wacana duet Anies Ahok di Pilkada DKI Jakarta? Benarkah sulit terwujud lantaran basis akar rumput yang berbeda? Untuk membahasnya telah bersama kami politisi PD Perjuangan Ciko Hakim, juru bicara PKS Muhammad Iqbal, serta analis politik Rio Prayogo. Selamat malam Mas Ciko, Mas Iqbal, dan juga Mas Rio. Malam, Pak Fisri. Malam Oke. semuanya. Saya akan awali perbincangan dari Mas Ciko terlebih dahulu. Siapa saja sebetulnya Mas Ciko nama-nama tokoh yang sedang dicermati oleh PDIP untuk diusung sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta? Kami bersyukur ya untuk PDI Perjuangan dan khususnya di daerah DKI Jakarta kami memiliki kader-kader yang mumpuni di tingkat nasional dan walaupun mungkin bukan berasal dari Jakarta tetapi sangat dikenal oleh warga Jakarta dan kiprahnya juga sangat diketahui bahkan positif dirasakan oleh masyarakat dari bawah, dari DPC yang muncul ke DPD dan kemudian dibawa ke DPP. Ada beberapa nama, ada Jenderal Andika, ada Ibu Sri Mulyani, ada Bu Risma, dan ada juga Ketua DPD DKI Jakarta yaitu Pak Adi Wijaya yang memang jarang sekali muncul di media, namun dikenal dekat dengan akar rumput dan juga luas bergaul dengan para pengusaha-pengusaha di tingkat nasional yang kebanyakan berdomisili di Jakarta. Dan di luar itu tentu tak lain dan tak bukan ya, yang sering-sering disebut-sebut tentunya Pak Ahok, salah satu kader terbaik kami yang juga memiliki pengalaman di DKI sebagai gubernur dengan tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi ketika beliau menjabat. Tetapi kembali lagi kami tegaskan seperti apa yang disampaikan oleh Mas Hasto, kami masih melakukan pencermatan terhadap calon-calon yang masuk, nama-nama yang muncul dari akar rumput, juga dari luar, dan juga siapa-siapa yang kita pikirkan untuk bisa meramaikan bursa calon gubernur ini. Dan ini semua terbuka bagi semua kalangan, tadi disampaikan terbuka untuk dari tokoh-tokoh budayawan, dari militer, ex-militer, maksudnya purnawirawan, dan lain-lain. Karena ini pilihannya masih terbuka, artinya juga mencermatikah mengenai duet nama Anies Ahok? Saya rasa duet ini agak sulit untuk terwujud. Yang pertama tentunya, mestinya Metro TV sudah cukup tahu ya, kemarin kalau nggak salah Ketua KPU menyampaikan bila pernah maju sebagai gubernur di suatu daerah, tidak diperkenankan untuk maju dalam aturannya sebagai calon wakil gubernur. Jadi kan satu sudah bisa membatalkan duet keduanya. Yang kedua, memang kalau kita bicara, walaupun saya juga belum mengetahui dan belum berbicara langsung dengan Pak Ahok dan Pak Anies, tapi apakah memang kedua dalam tanda kutip gubernur ini mau bersatu apabila peraturan membolehkan, bukan karena hal-hal yang sifatnya ideologis dan lain-lain, tapi lebih mungkin karena keduanya merasa mampu untuk menjadi nomor satu. Dan kita juga tahu Pak Anies juga mempunyai tingkat kepuasan publik yang tinggi ketika menjabat gitu. Jadi sama-sama lah dengan Pak Ahok ya, saya rasa keduanya juga akan merasa kayaknya gue lebih pantas jadi gubernur kan gitu ya. Oke. Jadi ada dua kendala ya, kendalanya mungkin satu itu, yang kedua adalah tadi ada kendala aturan. Oke, baik Mas Iqbal sendiri dari PKS seperti apa ini merespon adanya isu ataupun wacana yang muncul untuk menduetkan nama Anies dan juga Ahok? Ya, saya kira tidak mungkin ya, dari segi aturan pun juga dari segi ideologis ya, karena Ahok ini pernah mendapat masalah dengan ulama, dengan tokoh di DKI Jakarta, di mana itu adalah aspirasi dan basis kami. Jadi saya tegas saya katakan wacana ini tidak pernah kami bahas, tidak pernah kami diskusikan, bahkan tidak pernah ada yang melontarkan. Jadi karena apa? Karena dari segi aturan saja juga sudah tidak mungkin, dan juga dari segi basis keumat PKS mungkin sangat sulit untuk menerima, bahkan tidak mungkin. Oke, baik Mas Rio, ini Mas Iqbal dan juga Mas Ciko nampaknya sepakat ini peluang duet Anies Ahok ini kecil. Pandangan Mas Rio seperti apa? Ya, pertama di Indonesia ini di lingkungan politik kita ini tidak ada yang tidak mungkin. Itu yang pertama ya. Bayangkan saja dulu kita selalu mendiskusikan soal Prabowo dan Jokowi ya di Pilpres, seolah-olah itu minyak dan air gitu ya. Tapi kemudian dengan lahirnya pasangan Prabowo Gibran dan memenangkan pemilu 2024 kemarin, tentu juga bisa kan
secara ideologi orang-orang yang dekat dengan kalangan Prabowo atau kalangan kanan tetap berada di situ, sementara Gibran atau Jokowi merepresentasikan itu. Pun demikian dengan Ahok, saya kira kalau Anies dan Ahok ini, kalau ini terjadi, ya tentu ini adalah sebuah rekonsiliasi yang luar biasa, karena Jakarta tidak hanya dibaca sebagai representasi partai politik, tapi sosok figur dua orang ini sangat menyita perhatian publik di Jakarta, bahkan di Indonesia. Cuman apakah, kalau menurut saya, apakah ini sangat mungkin ya di Indonesia? Saya kira sangat mungkin. Tapi apakah ada kesulitan? Justru di sisi partai saya melihat kesulitan-kesulitan itu harus di bridging kalau ingin benar-benar diwujudkan duet Anies ataupun Ahok ini, gitu ya. Dan saya kira itu yang menjadi persoalan. Kenapa? Karena bagaimanapun sekarang Gerindra meskipun bukan partai pemenang di DKI, tetapi relatif DKI Gerindra tadi sudah jelas Pak Dasko menyampaikan bahkan harus ada di posisi wakil ataupun di calon gubernurnya. Justru variabel yang memoderasi, ya kalau kita pakai modeling begitu, variabel yang memoderasi kuat tidaknya hubungan antara Ahok dan Anies ini adalah Partai Gerindra, siapa wakilnya yang akan disodorkan kepada, mungkin saja kepada Anies atau mungkin kepada Ahok begitu. Saya kira gitu, Rara. Oke, baik, kembali kepada Mas Ciko. Mas Ciko, PDIP sendiri sebagai pemilik kursi terbesar kedua di Pileg DKI Jakarta ya, kemudian setelah PKS, apakah kader nanti yang diusung oleh PDIP ini harus sebagai nomor satu, artinya sebagai calon gubernur, atau bisa saja kemudian bisa menempati posisi sebagai nomor dua atau calon wakil gubernur? Nah, itu yang salah satu yang menjadi penting juga untuk dibahas untuk terkait dengan apa yang akan kami eksekusikan nanti ke depan, dan inginkan tentunya kita mengetahui setiap partai politik mempunyai karakternya masing-masing. Kalau kita mempelajari karakter dari PDI Perjuangan yang selama ini lebih mendahulukan tentunya mencalonkan kader, walaupun juga kami melihat perjuangannya mungkin akan berat ke depannya, tetapi memang itulah yang menjadi ciri khas kami sebagai partai kader, yaitu mempersiapkan kader untuk menjadi pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Nah, ini ya salah satunya bagaimana kita mempersiapkan dan juga melakukan regenerasi begitu cepat, sehingga itu yang kita lakukan ketika kita memajukan kader-kader kita sendiri di pilkada. Dan memang idealnya begitu di tingkatan akar rumput maupun elit, selalu di PDI Perjuangan menginginkan untuk memajukan kader di nomor satu, apalagi dengan perolehan kursi yang cukup banyak, yaitu nomor 2 ya di DKI Jakarta. Jadi kalaupun kita tidak bisa mencalonkan sendiri, tentunya kita akan kemungkinan besar menjadi pimpinan dari koalisi karena mempunyai kursi yang lebih banyak. Oke, nah Mas Iqbal, bagaimana dengan PKS yang menjadi pemenang Pileg di DKI Jakarta? Siapa ini yang nantinya akan diusung? Ya, sejatinya kami bisa mengusung sendiri, ya, tetapi kurang sedikit saja. Nah, jadi kami hanya memerlukan satu partai, saya kira sudah cukup. Tapi yang jelas bagi kami Mas Anies ini adalah aset bisa. Tentu saja dia harus berkibar, dia harus tetap berlayar ya. Tapi kami juga menginginkan agar kader kami ini juga diberi kesempatan. Jadi nanti kita lihat jalan tengahnya, apakah Mas Anies ini tentu saja kita sangat mendukung jika beliau ingin tetap maju di Jakarta, dan kami berharap kalau wakilnya itu dari kader PKS. Karena selama ini PKS kader-kadernya sudah berjuang di Jakarta, dan kami berharap juga ada pembelajaran politik bagi kader-kader PKS ke depan. Karena sesungguhnya di PKS juga banyak tokoh-tokoh yang siap, yang layak, yang berkompeten. Dan kami berharap nanti ide-ide apakah nanti Mas Anies berlayar atau tidak, apakah dari PKS juga mengajukan calon gubernur, tapi bagi kami berharap pada posisi gubernur atau wakil gubernur ada kader PKS yang diberi kesempatan. Oke, apakah koalisi perubahan ataupun koalisi pada saat Pilpres 2024 ini akan berlanjut, Mas Iqbal, di Pilkada Jakarta? Ya, bukan hanya di Jakarta ya, saya kira se-Indonesia. Kami sudah banyak juga berkomunikasi khususnya di Sumatera Barat ya, juga dengan Nasdem, dengan PKB, kita juga cukup intens berkomunikasi juga di beberapa daerah-daerah
di mana Mas Anies ini kuat. Jadi antara Nasdem, PKB, PKS, Koalisi Perubahan ya, walaupun mungkin di tingkat nasional ada perbedaan, di mana PKS dan Nasdem dan PKB sudah menyatakan siap mendukung pemerintahan dan PKS belum memutuskan. Tapi kami tetap solid ya, bahkan kemarin kunjungan terakhir ke teman-teman Nasdem dan PKB, kami justru mengkerucutkan pembicaraan tentang bagaimana memenangkan pilkada-pilkada di daerah. Oke, Mas Rio, Pilkada Jakarta ini selalu disebut sebagai pertarungan gengsi antara partai politik dan biasanya selalu panas dan menjadi rebutan para elit politik. Nah, untuk kali ini apakah juga akan sama? Ya tentu ya, Jakarta tetap menjadi barometer ya, tetap menjadi epicentrum politik. Makanya jauh-jauh hari sudah menjadi tema diskursus publik, termasuk kita ini membahas tentang Pilkada Gubernur DKI. Tetapi begini, ada dua hal. Ya, kenapa kemudian narasi atau wacana ini berkembang? Karena data kami, data PRC juga menunjukkan memang dua figur ini cukup kuat gitu ya, meskipun ada perbedaan elektoral ya, karena ya mungkin karena memang apa namanya Anies kan sedang mengalami proses politik menjadi calon presiden kemarin. Data kami menunjukkan dalam survei Anies peringkat pertama, Ahok peringkat kedua. Jadi bukan karena apa namanya sinyalemen ini terjadi gitu ya, memang ada sumbernya. Nah, oleh karena itu menurut saya ini kembali lagi bagaimana positioning dari masing-masing partai. Rara menurut saya kenapa dari Gerindra ini menjadi penting ya, karena bagaimanapun presiden terpilih ini kan dari Gerindra, otomatis punya kepentingan yang sangat besar di DKI gitu ya. Nah, apakah kemudian dia mencalonkan kadernya atau sekedar ikut sebagai calon gubernur, ini yang akan menentukan pola relasi antara Anies, Ahok atau aktor-aktor yang lainnya seperti Ridwan Kamil yang diusung oleh Partai Golkar. Ini tentu akan yang menentukan, karena semuanya saya yakin berkepentingan untuk menggandeng Partai Gerindra dengan 14 kursi, kemudian ada presiden yang terpilih. Nah, ini yang menarik. Nah, yang kedua soal koalisi ya, 01, 02, 03. Ya mungkin masih ada, tapi sifatnya itu fakultatif lah ya. Di masing-masing daerah itu mungkin masih ada yang berjalan, tetapi juga mungkin nanti PKS akan ada yang bersama Gerindra, atau mungkin bersama dengan PDIP. Sifatnya fakultatif dan itu fleksibel begitu. Kalau itu terus dipaksakan termasuk di DKI, maka tentu ini tidak akan menjadi bukan tidak menarik ya, tetapi akan terkesan sangat sangat kaku. Sementara elit-elitnya sudah duduk makan siang, sudah ngopi bareng gitu ya dengan presiden terpilih seperti kemarin Prabowo datang ke Nasdem, datang ke PKB begitu. Jadi menurut saya ini sudah berubah. Mungkin ada ya kayak di Sumbar, di Aceh gitu ya, tapi di daerah lain mostly itu akan beda dan lebih cair menurut saya, Rara. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali bagaimana kemudian dinamika politik di Pilkada Jakarta, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mas Ciko menyambung tadi pernyataannya dari Mas Rio bahwa sosok ataupun figur Anies Baswedan, figur Ahok ini dua figur yang memang cukup kuat dari segi elektoral. Bagaimana tanggapannya? Ya, saya rasa it's still too early ya, karena memang belum ada nama-nama lain yang muncul. Tadi pas break kita juga sempat membahas bahwa kalau di pandangan kami salah satunya juga dari PDI Perjuangan ada nama Rano Karno yang saya rasa cukup sangat dikenal di seluruh sentoro Indonesia dan apalagi di Jakarta dengan ya kan predikat Sidul, dan selain itu juga sebenarnya Bung Rano Karno ini kan juga anaknya mungkin bukan Betawi, tapi dia memang lahir besar di Jakarta dan berkiprah di dunia seni dan juga pernah menjadi pimpinan di daerah dan juga punya pengalaman politik, dan saya rasa ini menjadi menarik. Tapi juga kalau kita bicara yang nama-nama yang tidak disangka akan maju tapi juga cukup populer dengan segmen tertentu seperti Charles Honoris dari PDI Perjuangan yang kemarin meraih suara lumayan tinggi dan termasuk paling banyak di Dapil Jakarta Barat dan Jakarta Utara gitu. Nah, ini juga walaupun kalau saya sebut di sini beliau pasti marah nih, karena kemarin kita ngobrol dia bilang nggak mau, cuma kan kita harus lempar lah nama-nama ini kan sehingga nanti ke depan bisa disurvei dan semoga jadi lebih berwarna. Karena sebelum saya selesaikan, ini pada prinsipnya kalau kita bicara Jakarta ke depan ini banyak sekali tantangannya.
DKI Jakarta sendiri tanpa harus berubah menjadi DKJ sudah mempunyai tantangan-tantangannya sendiri. Dan kemudian ketika berubah menjadi daerah khusus Jakarta dengan regulasi-regulasi baru, dengan segala hal termasuk soal pendapatan daerah dan lain-lain yang semuanya berubah dan juga di mana kontrol dari pengawasan dari pusat juga berkurang, tentunya ini akan menjadi tantangan baru dan memerlukan tokoh-tokoh yang betul-betul mumpuni untuk benar-benar membenahi Jakarta ke depan. Baik, Mas Ciko, tapi menyambung hal itu, di mana Jakarta ini kan sebetulnya menjadi ceruk dari suara 3 partai besar ya, sebetulnya PKS, PDIP, dan juga Gerindra. Nah, kemungkinan untuk peta pertarungan di Pilkada Jakarta ini koalisi kolaborasinya akan seperti apa antara partai politik, sudah siapa saja kemudian yang dibangun komunikasinya? Saya kurang mendalami ini ya, belum terlalu mendalami ini. Nanti dalam waktu dekat tentunya akan lebih memahami terkait ini. Kebetulan saya juga masuk dalam tim pemenangan nasional untuk Pilkada serentak se-Indonesia dari PDI Perjuangan. Jadi dalam waktu dekat kita akan mempelajari ini. Tapi kalau kita lihat secara tadi komposisi sudah disampaikan oleh Bung Iqbal bahwa PKS dan PDI Perjuangan ini mirip-mirip nih suaranya kan. Kita hanya perlu sedikit lagi. Kita hanya perlu satu partai lagi yang nggak usah besar-besar lah untuk bisa mencalonkan. Jadi kemungkinan itu jalan itu yang akan diambil, atau kemungkinan ya jalan gemuk, ya kan, bisa juga itu semua. Tapi kemungkinan PDIP Gerindra apa juga mungkin, Mas Ciko? Sangat mungkin karena memang kalau kita bicara terkait dengan koalisi di tingkat nasional, dan itu berbeda sekali dengan koalisi di tingkat daerah, dan ini terjadi sejak awal-awal pemilu direformasi sampai hari ini gitu. Jadi ini tidak ansih apa yang ada di koalisi nasional itu harus sama dengan di koalisi daerah. Tapi ini kan juga adalah konsekuensi dari multipartai sistem yang juga di mana selain ada multipartai sistem, kita mempunyai daerah yang begitu luas di seluruh Indonesia dengan permasalahan-permasalahan yang unik. Artinya permasalahan yang unik perlu solusi yang unik, solusi yang masing-masing, dan tentunya di setiap daerah itu partai politik ini kiprahnya bukan ideologi tetap sama, tetapi kiprahnya tentu tidak selalu sama dengan apa yang dilakukan di pusat. Oke, karena apa Mas yang Iqbal dikerjakan memang berbeda. Oke, baik Mas Ciko, kita ke Mas Iqbal. Bagaimana dengan PKS? Secair apa komunikasinya? Apakah mungkin kemudian membuka peluang koalisi dengan PDIP misalnya? Ya, kami sedang menyiapkan sebuah kejutan lah mungkin. Artinya kami dari PKS saat ini sebagai pemenang pemilu di Jakarta ya menerima banyak masukan ya, tapi kami memang juga saat ini juga menimbang bahwa memang keberlangsungan politik PKS di Jakarta ini bukan yang pertama kali PKS menang ya. PKS sudah pernah menang di Jakarta dan kembali memenangkan pemilu di Jakarta, dan tentu saja harapan kami kader PKS juga ada yang digandeng ya, ada yang bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan PKS di Jakarta, dan ini adalah momentum. Jadi kalau nanti Mas Anies jadi kita usung ya, kami berharap wakilnya dari kader PKS. Tetapi saat ini kita masih menyiapkan segala sesuatunya, kita juga membuka peluang-peluang kerjasama dengan partai lain, dan bahkan mungkin tidak mungkin bukan tidak mungkin juga kalau nanti partai-partai yang dulu berbeda bisa mendukung Mas Anies. Saya kira itu yang lebih mungkin daripada Anies bersanding dengan Ahok, itu udah pasti nggak mungkin. Oke, baik. Terakhir kita ke Mas Rio. Bayangan Anda, Mas Rio, tentunya dengan kalkulasi politik akan seperti apa peta pertarungan di Jakarta, peluang-peluang tokoh yang maju akan seperti apa? Iya, ini kembali kepada partai politik itu sendiri ya. Seperti sekarang misalnya Anies Baswedan kan mungkin dekat dengan PKS, tapi juga dekat dengan Nasdem. Bagaimana sikap dari PKS, bagaimana sikap dari Partai Nasdem, bagaimana Gerindra, apakah lebih dekat kepada Partai Golkar atau membangun jalur komunikasi yang intensif dengan Partai Nasdem atau dengan PKB begitu ya. Nah, ini tentu akan menjadi variabel-variabel yang akan menentukan siapa calon presiden besok. Tapi kalau dari sisi elektabilitas, ya, saya sebagai lembaga survei memotret dari sisi elektabilitas karena selalu dijadikan benchmark juga oleh para elit di dalam mengambil keputusan. Nama-nama yang beredar, yang popularitasnya tinggi dan akseptabilitasnya tinggi, bahkan elektabilitasnya tinggi, itu ya Anies Baswedan dan kemudian Basuki Cahayapurnama. Ya, kemudian ada memang nama baru, ya, meskipun ada di peringkat ketiga dan agak jauh posisinya di bawah Ahok, itu adalah Ridwan Kamil gitu ya.
Nah, ini yang menarik. Yang ketiga menurut saya, bagaimanapun partai-partai ini akan menentukan sikap siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung, itu menunggu apa sikap dari Anies Baswedan, maju Oke. atau tidak. Nah, kalau bukan Anies Baswedan, tentu ini akan lebih cair lagi tokoh-tokoh yang akan muncul di situ. Tapi kalau Anies Baswedan dengan benchmark dukungan yang ada sekarang, pasti akan dicarikan lawan yang selevel lah. Kira-kira begitu. Clara. Oke, baik. Kita tunggu saja bagaimana dinamika politik jelang Pilkada Jakarta nanti. Terima kasih Mas Ciko, Mas Iqbal, dan juga Mas Rio telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.